Masa remaja sering dikaitkan dengan emosinya yang tidak stabil. Tak jarang pada usianya itu, anak remaja akan lebih mudah marah tanpa alasan yang pasti. Istilah ini sering disebut, remaja masih labil dan sedang dalam masa pencarian jati diri menuju dewasa. Pada fase ini terjadi perubahan yang kompleks meliputi perubahan emosi, perkembangan kognitif, perubahan sosial yang berkaitan dengan lingkungan sebaya, dan dukungan orang sekitar terutama keluarga. Emosi remaja perlu dijaga, sebab kerap kali dijumpai beberapa kasus kekerasan yang melibatkan sikap remaja, termasuk emosi yang fluktuatif bahkan cenderung meledak-ledak. Emosi pada remaja yang masih labil dan seringkali dipengaruhi mood, membuat mereka rentan mengalami depresi. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya terus-terusan merasa sedih, hingga munculnya rasa putus asa. Kali ini kita akan membahas 6 penyebab anak remaja mudah marah, versi calon orang bijak. Semoga bermanfaat. 1. Perubahan hormon. Masa remaja, atau yang sering disebut masa pubertas, adalah periode ketika tubuh anak mengalami banyak perubahan fisik, emosional, dan psikologis. Salah satu perubahan paling mendasar adalah meningkatnya aktivitas hormon dalam tubuh. Hormon tidak naik perlahan, tetapi bisa tiba-tiba meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Ini menyebabkan tubuh dan otak remaja harus beradaptasi cepat, dan seringkali belum siap secara emosional. Misalnya saja, seorang anak remaja bisa merasa sangat kesal hanya karena ditegur agar bangun pagi, meskipun itu adalah hal yang wajar. Padahal sebelumnya dia terlihat ceria dan tidak ada masalah. Perubahan hormon adalah hal yang wajar dan alami di masa remaja. Namun, karena emosi mereka belum sepenuhnya stabil, mereka seringkali belum bisa mengelola perasaan dengan baik. Yang mereka butuhkan adalah pemahaman, kesabaran, dan dukungan emosional dari orang dewasa di sekitarnya. 2. Tekanan dari lingkungan sekolah. Sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi juga menjadi salah satu sumber tekanan terbesar bagi anak remaja. Tekanan ini datang dari berbagai arah seperti tugas akademik, tuntutan prestasi, hubungan sosial, dan harapan orang tua atau guru. Semua ini bisa membuat remaja merasa tertekan dan akhirnya mengekspresikan stres tersebut lewat kemarahan. Apalagi ketika ada masalah dengan guru atau teman sekelas, seperti dimarahi guru di depan kelas, atau diejek teman, bisa sangat membekas bagi remaja. Mereka mungkin tidak langsung mengungkapkan perasaannya, tetapi menyimpannya dan akhirnya meledak dalam bentuk kemarahan di rumah atau di tempat lain. Misalnya, seorang remaja pulang sekolah dengan wajah kesal, lalu membentak saat diajak makan. Setelah ditanya, ternyata ia mendapat nilai jelek di ujian dan dimarahi guru. Tekanan dari sekolah adalah hal nyata yang dialami remaja, meskipun sering dianggap sepele oleh orang dewasa. Remaja belum punya kemampuan yang matang untuk mengelola stres akademik dan sosial. Karena itu, saat merasa tertekan, mereka bisa melampiaskannya dengan kemarahan. Yang mereka butuhkan adalah dukungan, pengertian, dan ruang untuk istirahat dari ekspektasi yang terlalu tinggi. 3. Masalah identitas diri. Salah satu ciri utama masa remaja adalah pencarian jati diri. Mereka sering bertanya-tanya, "Aku ini siapa? Apa tujuan hidupku? Aku mau jadi seperti apa nanti?" Proses pencarian ini bisa membuat mereka frustrasi, terutama jika mereka merasa tidak dipahami. Remaja mulai merasa bahwa mereka bukan lagi anak-anak, tapi juga belum benar-benar dewasa. Orang dewasa menuntut kedewasaan, tapi seringkali masih memperlakukan mereka seperti anak kecil. Kebingungan peran ini bisa menimbulkan frustrasi, lalu berujung pada kemarahan. Mereka juga mulai mencari kelompok atau teman yang bisa mewakili siapa mereka. Jika tidak menemukan tempat yang cocok atau merasa ditolak,
Mereka bisa menjadi sensitif, tertutup, dan mudah tersinggung. Misalnya, seorang remaja laki-laki mulai menyukai musik dan ingin ikut kursus, tapi saat ditanya orang tua, dia malah bersikap marah dan menjawab singkat. Bisa jadi, dia belum yakin dengan pilihannya dan takut diejek atau tidak didukung. Pencarian identitas adalah proses yang rumit dan penuh tantangan pada masa remaja. Mereka sedang berusaha mengenali diri mereka sendiri, tapi masih mudah terpengaruh oleh lingkungan dan pandangan orang lain. Mereka tidak selalu butuh solusi. Terkadang mereka hanya butuh didengarkan dan diberi ruang untuk mengeksplorasi diri tanpa tekanan. 4. Pengaruh media sosial. Media sosial seperti Instagram, TikTok, Snapchat, dan lainnya kini menjadi bagian yang sangat dekat dengan kehidupan remaja. Mereka menggunakan media sosial untuk berinteraksi, mengekspresikan diri, dan mencari pengakuan sosial. Tapi di balik manfaatnya, media sosial juga bisa membawa tekanan emosional yang besar. Seringkali mereka melihat unggahan teman-temannya yang terlihat bahagia, cantik, sukses, atau populer. Tanpa disadari, mereka mulai membandingkan diri dengan orang lain, dan berpikiran, kenapa hidupku tidak seperti itu? Kenapa aku tidak sekeren dia? Perasaan ini bisa menimbulkan rasa tidak percaya diri, iri, bahkan kemarahan pada diri sendiri atau lingkungan sekitar. Komentar negatif di media sosial juga bisa mempengaruhi tekanan emosional remaja. Remaja yang belum punya mental yang kuat bisa sangat terpukul dengan hinaan, sindiran, atau ejekan. Dan seringkali, mereka tidak tahu cara menanggapi selain dengan menyimpan amarah. Ingatlah, mereka masih belajar membentuk identitas dan harga diri, jadi sangat mudah terpengaruh oleh validasi eksternal. Yang dibutuhkan adalah pendampingan, bukan larangan total. Ajak mereka berdiskusi, bantu mereka mengenali batas, dan beri pemahaman tentang dampak media sosial terhadap kesehatan mental. 5. Masalah atau ketegangan di rumah. Keluarga adalah tempat pertama di mana anak belajar tentang emosi, komunikasi, dan keamanan. Namun, jika suasana rumah sering tegang, tidak harmonis, atau penuh konflik, maka anak khususnya remaja akan sangat mudah terpengaruh secara emosional. Saat remaja melihat atau mendengar orang tuanya sering bertengkar, mereka bisa merasa cemas, tidak aman, bahkan menyalahkan diri sendiri. Emosi ini bisa tertahan di dalam diri mereka dan berubah menjadi kemarahan, baik secara terbuka maupun pasif, misalnya membangkang atau menarik diri. Kurangnya komunikasi yang hangat juga bisa mempengaruhi tingkat emosional pada remaja. Banyak remaja merasa orang tuanya hanya menasihati atau mengatur, tanpa mau benar-benar mendengar isi hati mereka. Ketika mereka merasa tidak dimengerti, mereka bisa merespons dengan sikap dingin, cuek, atau marah. Keluarga yang penuh kehangatan dan komunikasi yang sehat adalah fondasi penting bagi kestabilan emosi remaja. Orang tua bukan harus sempurna, tapi harus hadir, baik secara fisik maupun emosional. 6. Pola tidur yang tidak teratur. Banyak orang mungkin menganggap remeh soal tidur, padahal kualitas dan durasi tidur sangat berpengaruh pada kesehatan mental dan kestabilan emosi, khususnya pada remaja. Masa remaja adalah periode di mana tubuh dan otak mengalami perkembangan pesat. Untuk mendukung itu, mereka membutuhkan tidur yang cukup dan berkualitas, yaitu sekitar 8 hingga 10 jam per malam. Namun, kenyataannya banyak remaja yang tidur larut malam karena main gadget, belajar, atau nonton TV, padahal harus bangun pagi-pagi karena sekolah. Lalu sering begadang saat akhir pekan, kemudian balas dendam tidur seharian. Semua ini menyebabkan pola tidur tidak teratur, dan dampaknya bisa sangat besar. Kurang tidur membuat otak sulit mengontrol emosi. Bagian otak yang bertugas menahan marah dan membuat keputusan logis, jadi kurang aktif.
Akibatnya lebih mudah kesal, mudah tersinggung oleh hal kecil dan tidak sabaran. Tidur bukan sekadar istirahat, tapi proses pemulihan emosional dan mental. Remaja dengan pola tidur yang buruk akan lebih rentan mengalami ledakan emosi, termasuk marah yang tidak proporsional. Itulah 6 penyebab anak remaja mudah marah, versi calon orang bijak. Sebagai orang tua atau orang dewasa di sekitarnya, penting bagi kita untuk lebih sabar, mau mendengarkan, dan berusaha memahami kondisi mereka. Remaja butuh didengarkan, bukan hanya diarahkan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, komen, dan subscribe ya.